kemudian wah swing trade itu susah, nggak tahan, nggak betah untuk nungguin atau nggak ngerti ini nanti tahu-tahu harga naik atau turun atau apa gitu kan. Ya memang nggak ada yang tahu. Mau swing trade, mau scalping itu sama-sama nggak ngerti. Gitu. Oh, Mas Susila. Wah, Mas Susila udah datang. Selamat datang, Mas. Misalnya sudah dapat root H1 tapi ternyata setup RSI mengharuskan close posisi tersebut. Berarti mulai lagi dari M1 Om. Enggak dong. Gini. Misalkan kayak yang yen ya. Inilah kita lihat ya. Om Sus. Ini Om Sus. Ini kita yen itu di H1 ya. Ini kan kita punya posisi buy di sini. Ini kan posisi buy. Terus kita punya posisi sell di sebelumnya ini. Nih di sebelumnya. Ya kan? Terus kalau ini nanti cross naik di H1, ya kan? Naik. Berarti posisi sell kita harus ditutup. Nah, kita punya posisi sell, ini ditutup. Nah, kita nggak ngulang dari M1 karena apa? Kita punya posisi buy di bawah sini dan itu masih H1. Nah, ini kalau nanti naik terus kemudian turun lagi, ya ini tetap H1. Ini tetap H1 bukan M1. Tapi kalau Om Sus itu hanya punya satu posisi gini tok misalkan, oke, buy, terus kemudian nanti balik close tanpa ada sell-nya, ya kita ngulang. Benar-benar ngulang, kita nggak punya ada salah satu. Nih misalkan ini GU kayak gini nih, terus nggak sengaja kepecet close gitu, ya ngulang. Benar-benar ngulang, kita mau naruh dari mana. Tapi idealnya kondisi ini akan selalu tercipta ada dua posisi begini. Nah, tinggal kalau dia ada di tengah di sini kita akan panen salah satu. Tapi begitu ini naik ke sini, yang ini kita panen duluan, ini nunggu dia naik lagi, atau malah berbalik turun, kita ambil sell lagi. Di mana? Ya di H1 juga. Gitu. Oke ya. Jadi tidak mengulang, kecuali memang benar-benar kita kehilangan semua. Nah kan yang di teman-teman yang di tele ini kan juga ada ini yang mengikuti RSI 7, tapi ngikutin RSI 7-nya tidak mencari root untuk total lengkap rootnya. Tapi ya sudah, begitu ada RSI 7 masuk, dia open kayak gini nih, dia open. Masuk, dia open, terus take profit di sini. Begitu ini ada masuk, dia sell. Di sini dia take profit. Masuk lagi, dia buy di sini. Di sini take profit. Terus ini nggak ngambil posisi sampai ini masuk dia sell. Nah gitu. Boleh nggak? Boleh banget. Karena kan trading itu kan metodenya masing-masing ya, pilihan ya. Nah ini yang saya lakukan adalah melihat ada salah satu pilihan ketika teman-teman memang pengen punya trading yang panjang. Orang kan mengira bahwa kemudian wah swing trade itu susah, nggak tahan, nggak betah untuk nungguin atau nggak ngerti ini nanti tahu-tahu harga naik atau turun atau apa gitu kan. Ya memang nggak ada yang tahu. Mau swing trade, mau scalping itu sama-sama nggak ngerti. Semua sama-sama spekulatif. Kalau toh pun kita pakai analisa apapun lah, itu hanya membuat diri kita sedikit lebih pede saja. Terus aslinya kita tahu dia mau naik atau mau turun, ya bohong aja, nggak ada yang tahu juga, ya kan. Pengennya semua nggak turun. Misalkan kayak Indonesia nih, ya, IDR kita, wah Bu Sri Mulyani itu kurang apa dia jagain begitu supaya IDR itu kita nggak turun. Ya pengennya begitu, tetapi kan pergerakan harga nilai ini dan lain sebagainya kan pengaruhnya saat ini di dalam dunia modern tidak hanya dari satu negara saja. Memang itu negara punyanya negara itu,
tapi konteks nilainya itu yang mempengaruhi tidak hanya negara itu sendiri, tapi juga bisa dari orang lain, dari negara lain. Apalagi kayak misalkan USD nih, oh ini udah masuk ya. Nah ini udah masuk tapi kan belum selesai. Ini ada potensi dia masuk tapi belum selesai. Selesaikan dulu, jangan berasumsi. Selesai, kita lihat dia masuk atau enggak. Kalau masuk kita open sell, kalau enggak ya enggak usah. Jangan berasumsi gitu, jangan dipikir. Oke, Om Sus, cukup jelas ya. Jadi kalau kita pakai root, nanti akhirnya kita akan open buy di bawah, open sell di atas. Kalau kita sudah sampai H1, selama kita tidak kehilangan kedua-duanya, cuma hilang salah satunya, itu kita tidak akan kehilangan, mengulang menjadi dari M1 lagi, enggak. Ini ganti candle tapi nggak jadi turun, ya sudah, nggak usah berasumsi, tetap berarti lanjut naik.